Udara subuh di pasar induk itu selalu beraroma sama, perpaduan antara tanah basah, asap knalpot truk yang menderu, dan aroma sayuran layu yang tertindih beban. Di tengah hiruk-pikuk keranjang bambu yang beradu dan teriakan para kuli angkut, seorang wanita tua berselendang kusam, tampak sibuk memilah sawi dan tomat. Bu Kinanti namanya. Baginya, pagi bukan sekadar pergantian waktu, melainkan awal dari sebuah pertunjukan yang melelahkan. Sambil menata dagangan ke dalam gerobak kayunya yang mulai reot, ia selalu menyunggingkan senyum yang begitu tulus, seolah-olah beban di pundaknya seringan kapas. Padahal, setiap kali ia membungkuk, ada rintihan kecil yang ia telan bulat-bulat, agar tidak terdengar oleh telinga siapapun. "Sayur, Bu, sayur segar." Suara Bu Kinanti meliuk di antara gang-gang sempit kampung yang mulai terbangun. Gerobaknya berbunyi kriet-kriet, sebuah irama yang sudah sangat akrab bagi warga kampung Sukasari. Di setiap rumah yang ia singgahi, ia tidak hanya memberikan sayur, tapi juga tawa yang renyah. "Ah Bu Tejo, ini saya kasih imbuhan cabai rawit sedikit ya, buat sambal nanti siang," ucapnya sambil menyelipkan segenggam cabai ke dalam plastik belanjaan pelanggannya, tanpa memungut biaya tambahan. Bu Tejo tertawa, memuji kebaikan hati Bu Kinanti yang seolah tak pernah habis. Namun, saat Bu Tejo berbalik masuk ke rumah, senyum di wajah Bu Kinanti mendadak luruh, menyisakan tatapan kosong yang menatap ke arah ujung jalan seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ketegangan mulai terasa ketika Bu Kinanti melewati sebuah rumah kontrakan bercat abu-abu di ujung gang. Rumah itu dihuni oleh seorang pemuda bernama Baskara, yang dikenal dingin dan jarang bicara. Setiap kali melihat Baskara, tangan Bu Kinanti bergetar hebat. Ia seringkali sengaja memperlambat jalannya, berharap pemuda itu akan keluar dan membeli sesuatu. Namun, hari itu, Baskara justru keluar dengan wajah gusar dan membanting pintu pagar. "Jangan berhenti di depan rumah saya, Bu. Berisik," bentaknya tanpa melihat ke arah Bu Kinanti. Bu Kinanti tertegun, bibirnya bergetar, namun ia tetap memaksakan sebuah senyuman kecil meski matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan dan mendorong gerobaknya menjauh, menahan sesak yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Rahasia itu tersimpan rapat di balik lipatan kain jarik yang ia kenakan. Di sana, terselip sebuah foto kecil yang sudah menguning, menunjukkan seorang anak laki-laki yang mengenakan seragam sekolah dasar. Setiap kali ia merasa lelah atau mendapatkan perlakuan kasar, ia akan meraba foto itu dari balik kainnya. Masalahnya bukan sekadar rindu. Ada rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya selama 20 tahun terakhir. Bu Kinanti merasa ia adalah penyebab anaknya pergi dan tak pernah kembali. Senyum ramah yang ia berikan kepada setiap orang di kampung adalah caranya menebus dosa. Sebuah upaya untuk meyakinkan dirinya sendiri, bahwa ia masih layak menjadi seorang ibu, bahkan jika ia harus menganggap seluruh anak di kampung ini sebagai pengganti anaknya yang hilang. Hari demi hari berlalu, dan kesehatan Bu Kinanti mulai menurun. Batuknya yang kering seringkali meledak di tengah malam, namun ia menolak untuk berhenti. Ia butuh uang itu, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sebuah amplop coklat yang ia simpan di bawah kasur. Suatu pagi, saat hujan turun dengan rintik yang tajam seperti jarum, Bu Kinanti tetap memaksakan diri mendorong gerobaknya. Jalanan kampung yang licin menjadi musuh utamanya. Saat melewati tanjakan kecil dekat rumah Baskara, kakinya terpeleset. Gerobaknya oleng, tumpukan sawi, wortel, dan tahu putih berserakan di atas aspal yang basah dan kotor. Bu Kinanti tersungkur, mencoba meraih dagangannya dengan tangan yang gemetar. Di tengah keputusasaan itu, sebuah bayangan muncul menutupi tubuhnya dari siraman hujan. Baskara berdiri di sana, memegang payung hitam yang besar. Namun, bukannya membantu, Baskara hanya menatap pemandangan itu dengan dingin. "Sudah saya bilang, jangan lewat sini kalau tidak kuat," katanya datar. Bu Kinanti mendongak, air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya yang keriput. "Maaf nak, ibu hanya ingin memberikan ini," ucap Bu Kinanti sambil menyodorkan sebuah bungkusan kecil berisi tempe yang masih bersih, yang ia lindungi di bawah tubuhnya saat jatuh tadi. "Ini untuk sarapanmu. Kamu selalu berangkat kerja tanpa makan." Baskara terdiam sejenak, melihat tangan renta yang penuh luka itu, tetap berusaha memberi meskipun dalam keadaan hancur. Baskara akhirnya mengulurkan tangan, membantu Bu Kinanti berdiri dan membawanya berteduh di teras rumahnya. Saat Bu Kinanti mencoba mengeringkan pakaiannya, sebuah amplop coklat jatuh dari balik selendangnya. Amplop itu terbuka, memperlihatkan tumpukan uang recehan dan lembaran ribuan yang lusuh. Baskara mengambilnya, dan matanya tertuju pada selembar kertas di dalamnya. Itu bukan surat tagihan, melainkan bukti setoran rutin ke sebuah panti asuhan di luar kota atas nama Suryo. Nama yang sama dengan nama anak Bu Kinanti yang hilang.
Baskara tertegun. Ia menyadari bahwa wanita yang selalu ia maki ini ternyata hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, demi menghidupi harapan bahwa di suatu tempat, anaknya, atau anak-anak lain seperti anaknya, bisa makan dengan layak. "Kenapa ibu melakukan ini?" tanya Baskara dengan suara yang mulai melunak. Bu Kinanti menunduk, jemarinya memainkan ujung kain jariknya yang basah. "Suryo hilang karena saya tidak punya uang untuk mengobatinya dulu. Saya membiarkannya pergi dibawa orang jauh agar dia bisa hidup, tapi saya tidak pernah tahu kabarnya lagi. Jadi, setiap kali saya memberi imbuhan sayur kepada orang lain, saya membayangkan, orang itu akan berbuat baik juga kepada anak saya, di suatu tempat sana." Suara Bu Kinanti bergetar, namun senyumnya kembali muncul, kali ini lebih getir, namun lebih jujur. Baskara merasa sebuah hantaman keras di dadanya. Ia teringat ibunya sendiri yang telah tiada, yang juga selalu berkorban demi masa depannya. Baskara menarik napas panjang, lalu ia merogoh dompetnya, dan mengeluarkan sebuah foto yang selalu ia simpan. "Ibu, nama kecil saya adalah Suryo sebelum orang tua angkat saya menggantinya menjadi Baskara." Suasana seketika menjadi sunyi, hanya suara hujan yang menghantam atap seng. Bu Kinanti terpaku, matanya menatap tajam ke arah foto di tangan Baskara yang identik dengan foto yang ia simpan selama puluhan tahun. Dunia seakan berhenti berputar. Baskara bukan hanya seorang tetangga yang kasar. Dia adalah alasan di balik setiap tetes keringat dan setiap senyum yang dipaksakan Bu Kinanti selama ini. Tak ada pelukan dramatis yang meledak, hanya genggaman tangan yang sangat erat di antara mereka, menyatukan kembali luka yang telah lama menganga. Sejak hari itu, gerobak sayur Bu Kinanti tidak lagi terdengar berat. Baskara kini sering membantu mendorongnya sebelum ia berangkat kerja. Bu Kinanti masih tetap dikenal sebagai penjual sayur yang murah senyum dan suka memberi imbuhan. Bedanya, kini senyum itu bukan lagi sebuah topeng untuk menutupi luka, melainkan cahaya yang benar-benar memancar dari hati yang telah sembuh. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap kebaikan yang kita tabur dengan tulus, sekecil apapun itu, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali pulang. Bahwa di balik setiap wajah yang kita temui di jalanan, ada cerita yang tidak kita ketahui, dan sedikit keramah tamahan bisa menjadi obat bagi jiwa yang sedang sekarat.